Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rasmus Højlund tidak senang dengan anggapan juara Liga Eropa bakal menyelamatkan Manchester United yang buruk. Setan merah memang sedang terpuruk di Liga Inggris. Muncul anggapan bahwa MU musim ini yang buruk bakal terselamatkan jika juara Liga Eropa. Namun penyerang MU Rasmus Højlund tidak senang dengan anggapan itu. Ia menilai Manchester United saat ini sedang proses untuk membangun tim di bawah manajer anyar Ruben Amorim. Meski ia mengakui musim ini tidak berjalan dengan baik untuk Man United. Pelatih Olympique Lyon mewaspadai motivasi ekstra Manchester United juara Liga Eropa. Pasalnya juara Liga Eropa jadi satu-satunya jalan MU dapat tiket Liga Champions. Manchester United tampaknya bakal mati-matian untuk menjadi juara Liga Eropa. Selain demi trofi juara juga Liga Eropa, juga bakal mengantarkan MU meraih tiket Liga Champions. Tiket Liga Champions sudah dipastikan tidak mungkin diraih MU via jalur Liga Inggris. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mewaspadai hal di atas bakal jadi suntikan motivasi MU. Meski begitu, ia menegaskan bahwa anak asuhnya juga punya tekad untuk besar meraih gelar Liga Eropa. Kabar mengejutkan diungkap Oke Diario pada awal April 2025 ini. Real Madrid diklaim sudah memenangi persaingan untuk Manchester United untuk mendapatkan bek muda potensial Dejan Huijsen dari Bournemouth. Real Madrid bergerak cepat ketimbang MU. Los Blancos sudah mendekati mantan pemain Juventus tersebut. Madrid diklaim Oke Diario sudah berhasil mencapai kesepakatan personal dengan Huijsen. Kini Real Madrid tinggal merayu Bournemouth untuk menyepakati nilai transfer Huijsen. Soal bandrol transfer diperkirakan akan cukup alot karena Real Madrid tidak mau dengan biaya yang dipatok oleh Bournemouth. Real Madrid tidak akan mau membayar 50 juta pound sterling untuk Huijsen. Real Madrid akan menyiapkan alternatif yang lebih murah bila Bournemouth ngotot memasang bandrol 50 juta euro. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan pujian setinggi langit bagi Lyon. Ia menilai wakil Prancis itu bakal jadi lawan yang sangat sulit ditaklukkan oleh timnya. Menurut Ruben Amorim, Lyon sekarang sudah menjelma jadi tim yang tangguh. Ia menyebut Paulo Fonseca sukses membuat Les Gones menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Lebih lanjut, Amorim juga menyebut bahwa skuad Manchester United benar-benar harus bekerja ekstra ketika menghadapi Lyon nanti. Karena ia menilai gaya bermain Les Gones bakal membuat mereka kerepotan sepanjang pertandingan. Bek Manchester United Diogo Dalot mengutarakan persiapan timnya jelang melawan Lyon. Ia menyebut skuad setan merah siap menjalani semua skenario di kandang wakil Prancis tersebut. Diogo Dalot mengaku timnya sangat antusias jelang laga ini. Ia menyebut setan merah siap bekerja keras untuk memenangkan laga ini. Menurut Diogo Dalot, MU siap dengan semua kemungkinan yang terjadi di Groupama Stadium nanti. Ia menyebut bahwa timnya bekerja keras di sesi latihan agar mereka siap menghadapi semua kemungkinan di pertandingan ini. Diogo Dalot sendiri menyebut bahwa Lyon bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan MU. Namun sang bek menyebut bahwa jika timnya bisa fokus penuh di laga ini, maka mereka bisa mencuri hasil apik di sana. Manchester United mendapat kabar baik terkait perburuan bek tengah Everton Jarrad Brandt-White jelang bursa transfer musim panas. Bek berusia 22 tahun itu dikabarkan siap dilepas oleh Everton, membuat setan merah siap menghidupkan kembali minat mereka. Klub Merseyside itu dikabarkan siap melepas sang bek jika ada tawaran yang sesuai dengan harga minimal 50 juta euro sebagai patokan. Bukan hanya MU yang tertarik, Tottenham juga dilaporkan memantau situasi Brandt-White. Klub London Utara tersebut sedang mempertimbangkan masa depan Christian Romero, dan Jarrad Brandt-White masuk dalam radar sebagai calon pengganti potensial.
Meski begitu, Manchester United dinilai berada di posisi terdepan. Brand White disebut-sebut tertarik untuk membuka pembicaraan dengan Setan Merah, meskipun klub tersebut tengah berada dalam periode sulit. Klub Liga Inggris Chelsea dikabarkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan Jadon Sancho. Mereka memutuskan untuk memulangkan sang winger ke Manchester United. Menurut laporan dari The Sun, Chelsea sudah mempertimbangkan matang-matang untuk memulangkan Sancho ke MU. Mereka kecewa dengan penampilan sang winger karena performanya relatif stagnan dan justru menurun belakangan ini. Selain itu, etos kerja Sancho dikabarkan cukup buruk sehingga manajemen Chelsea enggan bekerja sama dengan sang winger lagi. Chelsea memutuskan untuk memulangkan Sancho ke MU, namun mereka harus menanggung denda. Ya, dalam klausul pembelian permanen Sancho, Chelsea bisa membatalkan transfer itu. Namun mereka harus membayar denda ke Manchester United. The Blues dikabarkan siap membayar denda sebesar 5 juta pound sterling, itu alih-alih membayar 25 juta pound sterling untuk mempermanenkan sang winger. Manajer Manchester United Ruben Amorim buka suara terkait perselisihan yang terjadi antara Andre Onana dan Nemanja Matic. Ia menyebut bahwa perseteruan itu terjadi karena adanya kesalahpahaman. Dalam konferensi persnya sebelum laga, Amorim mencoba untuk meredam perseteruan ini. Ia menyebut bahwa Nemanja Matic dan Onana berseteru karena kesalahpahaman semata. Amorim juga meyakini bahwa ketegangan antara Onana dan Nemanja Matic ini tidak akan melebar terlalu jauh. Ia yakin tensi pertandingan tersebut tidak akan terpengaruh dalam kesalahpahaman tersebut. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mendesak mantan klubnya agar segera merekrut gelandang Crystal Palace Adam Wharton yang digadang mirip dengan Michael Carrick di musim panas 2025. Pemuda berusia 21 tahun dinilai bisa jadi tambahan signifikan buat skuad racikan Ruben Amorim yang tampil kurang menjanjikan sepanjang musim ini. Sebelum didorong Rio Ferdinand, Manchester United sebenarnya terlibat sudah sadar dengan kualitas Adam Wharton. Klub besutan Amorim sejak beberapa waktu lalu diklaim tertarik pemain muda Inggris lantaran ingin menjadikan dia sebagai pengganti Casemiro yang diperkirakan cabut musim panas ini. Hanya saja MU siap bersaing dengan rival sekotanya Manchester City sebab mereka juga digadang-gadang tertarik kepada Adam Wharton. The Citizen sedang butuh amunisi baru di lini tengah untuk mempersiapkan sebagai suksesor gelandang bertahan andalannya, Rodri. Manchester United tengah mempersiapkan diri untuk salah satu bursa transfer terbesar dalam sejarah terkini mereka musim panas ini. Ini dilakukan setelah Setan Merah menjalani musim yang penuh pergantian pemain, kekacauan dan kekecewaan. Sang manajer Ruben Amorim terus memberikan bocoran tentang bisnis transfer Setan Merah di musim panas ini. Bahkan Amorim telah mengkonfirmasi 2 transfer MU tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Mantan gelandang Manchester United Paul Pogba berkata tidak sabar kembali bermain sepak bola dan telah menerima berbagai tawaran pasca kasus doping. Pogba mengatakan kepada Geki, "Pertama-tama saya tidak sabar untuk bermain. Sudah lama sekali sejak saya terakhir bermain sepak bola. Saya tidak pernah membayangkan akan bebas pada saat ini. Saya belum pernah benar-benar mengalami transfer seperti ini. Sekarang ada berbagai tawaran, datang dari mana-mana. Dari mana-mana saya ingin melihat apa yang paling sesuai dengan saya. Karena saya berada di periode penting dalam hidup dan karir saya. Ini adalah keputusan yang sangat saya pertimbangkan dengan matang-matang." Real Madrid ikut berburu penyerang Napoli yang dipinjamkan ke Galatasaray, Victor Osimhen, pada bursa transfer musim panas 2025. Bukan hal yang mustahil jika Vinicius meninggalkan Santiago Bernabeu, mengingat uang yang didapat Real Madrid dengan menjualnya sangat besar. Proposal sebesar 300 juta euro diduga telah diajukan ke Real Madrid dari Liga Pro Saudi. Selain itu, Vinicius juga ditawarkan gaji mencapai 200 juta euro per musim dalam kontrak berdurasi 5 tahun. Angka tersebut membuat Los Blancos mulai goyah dan membuka pintu keluar bagi sang pemain musim panas ini. Pelatih Carlo Ancelotti bahkan dilaporkan bakal mengerti sikap klub jika anak asuhnya benar-benar pergi. Karakter bermain Osimhen dan Vinicius sebenarnya berbeda jauh, namun pembelian Osimhen jadi masuk akal bagi keseimbangan tim. Kehadirannya akan membebaskan Kylian Mbappe dari posisi striker utama yang kini ditempatinya.
pemain asal Prancis itu akan kembali digeser ke kiri, posisi naturalnya dengan Osimhen menjadi ujung tombak tim.